Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Saya sering mendengar banyak Bapak, Ibu, Saudara, orang Kristen yang menyatakan bahwa orang Kristen pasti masuk surga. Karena Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk orang-orang yang berdosa. Saya sependapat bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan dunia dan menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Karena semua manusia sudah berdosa, tidak ada manusia yang sempurna, maka Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkenan menjadi manusia demi menyelamatkan dunia dan menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk manusia yang berdosa. Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat manusia yang berdosa. Tetapi saudara-saudaraku, di dalam firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk orang-orang yang berdosa, dan orang-orang yang berdosa ini mau bertobat. Dan kemudian setelah bertobat harus hidup kudus karena Tuhan itu Maha Kudus. Jadi orang yang bisa melihat Tuhan adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang hidup taat dan setia menjalankan perintah Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang bahwa orang Kristen pasti masuk surga. Dengan catatan orang Kristen yang bertobat dan kemudian hidup taat sesuai dengan perintah Tuhan, menjadi berkat, menjadi saksi demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, tidaklah mudah. Sudah saya sampaikan di dalam renungan sebelumnya bahwa orang Kristen yang pasti masuk surga adalah orang Kristen yang bertobat, yang tidak lagi menjalankan dosa-dosa di masa lalunya, memutus dosa dengan kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus, bertobat dan kemudian hidup seturut firman Tuhan, hidup dalam jalan Tuhan. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup dalam jalan Tuhan, senantiasa akan memilih jalan yang sempit. Karena apa? Tuhan Yesus Kristus menyampaikan bahwa memang banyak orang akan menjadi Kristen, tetapi banyak yang dipanggil, kemudian sedikit yang terpilih. Sedikit yang terpilih akan menerima atau mengalami ujian-ujian. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita sungguh-sungguh hidup dalam jalan Tuhan. Jangan merasa kalau sudah menjadi Kristen itu pasti masuk surga. Karena orang Kristen harus selalu taat dan setia atas perintah Tuhan untuk dapat menjadi saksi, bukan menjadi batu sandungan. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen tidak bisa hidup suam-suam kuku, setengah-setengah, abu-abu. Jadi menjadi orang Kristen harus sungguh-sungguh panas. Maksudnya adalah sungguh-sungguh setiap hari harus selalu berusaha hidup seturut sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan jalan Tuhan. Kurang apa Paulus itu, saudara-saudaraku? Paulus sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Di penjara, didera, dianiaya, kemudian dibunuh. Jadi semua hidupnya sudah untuk Tuhan, mempersembahkan hidupnya demi kemuliaan nama Tuhan. Itu pun masih mengatakan bahwa saya harus benar-benar selalu taat dan setia kepada Tuhan. Karena jangan sampai sudah memberitakan Injil, sudah membuat banyak orang menjadi Kristen, tetapi Paulus sendiri ditolak. Jadi itulah kerendahan hati Paulus, saudara-saudaraku. Paulus sudah menjadi tokoh gereja,
menjadi tokoh Kristen yang luar biasa. Hidupnya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Itu pun Paulus selalu berusaha untuk hidup taat dan setia. Dan hidupnya sungguh-sungguh hanya mengarah, hanya fokus demi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, seperti yang sudah saya sampaikan di dalam renungan kesaksian sebelumnya, jangan sampai kita puas diri telah aktif di gereja, sudah pelayanan, sudah menjadi majelis, menjadi hamba Tuhan, bahkan memiliki karunia yang spektakuler, yang luar biasa, memiliki karunia penyembuhan, karunia dapat membuat mujizat, karunia mengusir setan, karunia berkhotbah yang berapi-api. Tetapi itu tidak akan berguna kalau semua karunia dan ketaatan itu bukan untuk Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, marilah bahwa ternyata menjadi orang Kristen tidaklah mudah dan sederhana. Tidak bisa menjadi orang Kristen yang instan. Tidak bisa menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Hati-hatilah dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jadi saudara-saudaraku, di dalam pelayanan kita harus hati-hati dengan uang. Karena uang itu memang tidak salah, tidak berdosa. Tetapi dengan uang, kita bisa memperhamba uang dan lupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita mentuhankan uang, sehingga kita tidak setia. Kita kemudian cinta uang, cinta harta di dalam pelayanan. Itu harus hati-hati. Juga dengan kedudukan, baik itu kedudukan di dalam lembaga kerohanian. Demikian pula kepopularitasan. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita benar-benar mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus, yang berkenan di hadirat Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan semata. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai kita berpuas diri kalau kita menjadi Kristen sudah pasti masuk surga. Menjadi Kristen masuk surga pertama harus bertobat dulu. Jadi kalau kita menjadi Kristen tapi tidak bertobat, tetap melakukan kehidupan lama, kehidupan kedagingan, melakukan dosa-dosa, ya tidak bisa masuk surga. Setelah bertobat, kita harus memurnikan hati, mensucikan hati, hidup taat dan setia, senantiasa sesuai dengan perintah Tuhan. Kita menjadi Kristen, sudah bertobat, tapi kemudian kita mengambil uang, memakai uang pelayanan, memakai uang gereja, kemudian dengan kedudukan kita di dalam kelembagaan, kerohanian, semata-mata untuk kemuliaan kita. Kita menjadi populer, dan kemudian kita yang ditampilkan bukan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita hidup suci, hidup rendah hati, hidup kudus demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.